Sampai kapan kau berkabung untuk Saul? Kita akan baca satu ayat di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Sekali lagi, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berkabung, berduka cita karena Saul? Saul tidak mati ya, belum mati, tapi ada perkabungan di sini. Samuel berduka cita karena Saul. Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Hari ini kita akan menyoroti akan ayat yang pertama tadi, yaitu berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Sampai kapan kau berkabung untuk Saul? Apakah di antara kita, saya tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan ini kepada kita. Saya tahu kalau Tuhan memberitakan ini kepada kita, maka Tuhan mau supaya beban-beban itu ditaruh di bawah kaki Tuhan dan dilepaskan. Let it go. Engkau harus melepaskannya. Yang dari 3 hal yang saya bisa pelajari dari ayat ini adalah, yang pertama, jangan lagi hidup di masa yang lalu. Pada waktu kita membaca di sini, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Yang kedua, isi tabung tandukmu dengan minyak. Yang ketiga adalah, terimalah misi baru daripada Allah, yaitu aku mengutus engkau kepada Isai orang Bethlehem untuk mengurapi raja yang baru, yaitu Daud. Saudara sekalian, banyak daripada kita mungkin secara kita tidak sadari, seperti Samuel, kita berkabung untuk masa lalu yang sudah lewat untuk selamanya, yang tidak akan kembali lagi. Apakah itu suatu kesempatan yang hilang? Suatu job opportunity yang hilang? Putusnya hubungan dengan seorang yang penting mungkin? Putusnya hubungan dengan seorang yang kita kasihi? Kekecewaan untuk orang yang kau kasihi? Mungkin anakmu, mungkin orang yang sangat engkau kasih, yang engkau usahakan, engkau berdoa, engkau mengencourage, engkau memberikan senantiasa dukungan agar dia berhasil, tetapi dia menyia-nyiakan akan kesempatan itu, sehingga mengakibatkan akan hari depannya yang hancur. Hari depannya itu dilewatkan. Pada hari ini, kalau kita berkabung untuk hal itu, hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita, sampai kapan kau berkabung untuk Saul? Sudah saatnya untuk kita memutuskan dari duka masa lalu itu dan menghadapi janji Allah untuk masa depanmu. Kalau Tuhan menaruh itu di dalam hati kita, firman ini mengindikasikan bahwa Tuhan Allah ingin engkau dilepaskan daripada segala bondage, segala beban, ikatan. Terima kasih Pak Simon. Ikatan sehingga engkau selalu mourning, engkau selalu berkabung, berduka untuk waktu-waktu untuk masa-masa yang lalu itu. Untuk keluar daripada masalah itu, maka itu perlu satu cooperation dari kita, harus ada satu kerjasama daripada kita, supaya kita keluar daripada comfort zone. Mungkin dalam keadaan berduka itu, dalam keadaan menyesal dan keadaan yang patah itu, kadang-kadang kalau sudah lama di sana, kita merasa itu sebagai comfort zone kita. Kita merasa itu sebagai zona keamanan kita,
sehingga kita tidak mau keluar daripadanya. Tetapi pada hari ini, tadi firman Tuhan mengatakan, isi tandukmu dengan minyak. Kita harus mempunyai satu cooperation, kerjasama dengan Tuhan untuk keluar daripada zona kemapanan kita dan untuk dilepaskan daripada beban ini. Saudara tahu bahwa Saul adalah kekasih daripada Samuel. Samuel seorang nabi, seorang yang dia melihat pemuda ini, pemuda yang baru bertumbuh. Dia melihat pemuda yang perkasa, yang tingginya mungkin lebih tinggi daripada Michael Jordan, ya. Dikatakan firman Tuhan, orang-orang lain itu tingginya rata-rata seperti sebahunya, ya. Jadi kalau dia lihat begini, nah gitu ya. Jadi ini Samuel ini, nabi Tuhan ini yang sudah berumur, sangat mengasihi, karena Tuhan memerintahkan kepada Samuel, pergilah engkau dan urapilah akan Saul menjadi raja yang pertama daripada Israel. Karena dengan tubuhnya yang kekar, dengan kepandaiannya secara militer, maka dia akan membebaskan umat Israel daripada cengkeraman daripada orang-orang Filistin. Samuel adalah kingmaker. Samuel adalah yang merajakan seseorang, kingmaker, ya. Dulu kita di Indonesia juga ada, ya, kingmaker, ya, yang menjadikan raja, ya, yang menjadikan presiden, ya. Presiden ini siapa, itu diarahkan, diatur demikian, diplot supaya ini menjadi raja, itu menjadi pemerintah, menjadi presiden. Nah, itu yang disebutkan kingmaker. Samuel adalah kingmaker daripada Saul. Samuel yang menobatkan Saul menjadi raja, dan Saul menghormati Bapak Samuel, ya. Saul, pemuda ini, menghormati dan menghargai akan Samuel. Samuel selalu mendorong, selalu memberikan dukungan, selalu mendoakan, selalu mengucapkan akan kata-kata nubuatan yang memimpin akan hidupnya itu. Samuel menjadi seorang bapak yang selalu mendukung Saul dan menyaksikan pemuda ini berkembang daripada seorang yang bukan apa-apa daripada suku Benyamin. Suku Benyamin seperti saudara ketahui adalah dari 12 anak-anak daripada Yakub itu, Benyamin adalah suku yang paling kecil, kan? Setelah Yusuf, yang terakhir Benyamin. Jadi kalau sudah tidak mau punya anak lagi, biasanya dikasih nama Benyamin, begitu, ya. Ada adiknya? Enggak ada, kan? Ya, itu karena sudah demikian, sudah yang paling akhir, ya. Sudah yang paling akhir, sudah ada lagi. Nah, itu kalau supaya jangan ada lagi, itu dikasih nama Benyamin, gitu, ya. Dan Saul adalah dari suku Benyamin yang paling kecil. Tetapi Samuel menjadikan dia menjadi seorang yang bukan apa-apa, suku yang terkecil daripada Israel, membebaskan umat Allah dari tangan Filistin, sehingga dia menjadi pemimpin daripada suku-suku yang lain, daripada 11 suku yang lain, daripada seluruhnya 12 suku itu. Dikatakan di dalam 1 Samuel 9:15 dikatakan mengenai Saul, Samuel mengatakan bahwa ia adalah kerinduan umat Israel. Hati daripada orang Israel itu terpukau kepada ketampanan daripada Saul, daripada kekuatan militer, keterampilan dia untuk berperang. He was the desire of Israel. Ya, dia adalah kerinduan daripada umat Israel. 1 Samuel 9:20. Samuel mengatakan di dalam 1 Samuel 10 ayat yang pertama, pada saat itu kepada Saul, bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi pemimpin umat waris Allah? Jadi setelah Saul ini menjadi raja, tidak terlalu lama, hanya mungkin berapa tahun saja. Kalau nggak salah dia 30 tahun menjadi raja, 30 atau 40 saya lupa, ya. Tapi lama, kira-kira 3 abad, 4 abad lamanya. Ada yang bisa mengkoreksi saya, 30 atau 40 tahun. Itu menjadi raja daripada umat Israel, tetapi baru menjadi raja sebentar, maka Saul itu sudah mulai tinggi hati. Jadi Samuel ini sudah melihat ini anak didiknya ini, pemuda yang selalu
didorong, di encourage itu, sekarang tinggi hati dan mulai berontak. Mulai berontak. Biasanya berontak mulai dengan tinggi hati, bukan? Mulai dengan kecongkakan. Saul telah dipilih menjadi raja, tetapi seorang yang menjadi raja tidak ada pengecualian, bahkan raja pun harus taat kepada Tuhan. Seorang raja harus juga diuji, lulus daripada ketaatan. Pada satu saat, waktu Samuel melihat bahwa anak didiknya ini, pemuda ini, raja ini, sudah dari bukan apa-apa menjadi seorang raja Israel yang besar, dan kemudian mengalahkan bangsa Filistin, dan mulai di dalam peperangan-peperangan itu, dia mulai melihat akan kecongkakan, dia mulai melihat akan Saul ini telah mulai menyimpang. Karena itu di dalam 1 Samuel tadi dia mengatakan kepada Saul, bukankah Tuhan mengurapi engkau menjadi pemimpin? Jadi diingatkan, Tuhan mengingatkan, Samuel mengingatkan kepada Saul, engkau dulunya bukan apa-apa. You were nothing, engkau bukan apa-apa. Tapi saat engkau sudah menjadi raja saat ini, engkau mulai congkak. Ya. Kalau bukan Samuel, kalau bukan Nabi Tuhan, kalau bukan seorang tokoh yang pernah mengurapi, nggak ada orang yang berani berbicara demikian kepada Saul, bukan? Tetapi Samuel ini, Bapak Samuel, sudah berumur lanjut, sangat dihormati oleh Saul. Tapi di dalam tindakan-tindakan Saul timbul pemberontakan itu. 1 Samuel 10:8 dikatakan, engkau harus menunggu 7 hari sampai aku datang kepadamu dan mengatakan apa yang harus kau lakukan. Jadi meskipun raja harus juga dites, uji akan ketaatannya. Dan di dalam desakan itu, maka Saul telah melanggar akan perintah daripada Samuel, perintah daripada Tuhan lewat Samuel. Seperti saudara ketahui tadi, kita lihat bahwa Saul dinobatkan menjadi raja di Gilgal. Waktu Saul berumur 30 tahun, ya, 30 tahun menjadi raja, masih muda ya. Ada yang merasa 30 tahun sudah tua? Ya. Belum ya. Nah, kalau saya sudah 63, saya melihat 30 tahun itu masih sik ya, masih anak-anak ya. Tapi 30 tahun dinobatkan jadi raja. Seperti tahu saudara, Gilgal adalah satu pesan yang penting pada waktu umat Israel keluar daripada tanah perhambaan Mesir. Mereka 40 tahun lamanya itu mereka masuk pertama kali, mereka hidupnya di dalam padang gurun itu melalui mana terus kan, tiap hari ada mana ya, mana yang cukup ya, cukup untuk hari itu saja, kecuali kalau ada hari Sabat bisa, tetapi tidak boleh lebih, dan setiap hari dipelihara sesuai dengan perintah Tuhan, selalu mengatakan, give us this day our daily bread. Bapa yang di surga, berikanlah makananku yang secukupnya untuk hari ini. Karena Tuhan menyediakan hari untuk esok itu makanan yang baru lagi. Dan di situ, pada waktu mereka sampai di Gilgal, pertama kali mana itu berhenti. Mana itu berhenti, tidak datang lagi, karena mereka sudah bisa memakan hasil daripada tanaman, hasil produksi daripada tanah perjanjian itu. Jadi Gilgal merupakan satu tempat yang penting, dan di sanalah Saul itu menjadi raja.